moderator dalam acara workshop hari ini. Nah, ini apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga masih dalam keadaan yang sehat selalu ya. Luar biasa sekali nih melihat antusias teman-teman yang tetap ingin menambah wawasan meskipun kita semua dipisahkan dari jarak dan tempat yang berbeda karena situasi yang pandemi. Nah, ini saya mendengar kabar nih dari panitia bahwa peserta hari ini tuh jauh melampaui ekspektasi. Maka dari itu kami sangat mengapresiasi teman-teman peserta yang telah bersemangat mengikuti workshop hari ini. Nah, pastinya juga teman-teman udah nggak sabar akan mendapat insight yang berguna dari speaker kita pada workshop hari ini. Baik, sebelum kita memulai workshop pada hari ini, tentu rasa-rasanya kurang apabila kita tidak mendengarkan sambutan dari penyelenggara acara hari ini. Nah, bahkan saya sendiri pun penasaran, apa sih itu Indonesia Talent Hub? Nah, sepertinya ini merupakan gerakan baru ya yang bakalan hadir dan memfasilitasi teman-teman pada hari ini. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengar sambutan dari CEO of Indonesia Talent Hub. Kepada Kak Maura Emilia Kirana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Yeni selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Kakak Kalingwesko, kepada narasumber kita yang saya hormati, Kak Rida, dan selamat pagi kepada seluruh teman-teman panitia dan seluruh peserta yang sudah antusias untuk mengikuti workshop pada hari ini. Seperti yang tadi Kak Yeni katakan, luar biasa sekali antusias teman-teman, walaupun sedang weekend, tapi masih menyempatkan waktu untuk belajar dan juga ingin mengapresiasi kepada Kakak Kalingwosko di weekend ini masih mau membagikan ilmu kepada para peserta. Semoga hari ini dapat berjalan dengan lancar, teman-teman bisa pulang membawa ilmu dan juga semakin mengenal apa sih itu Lingwosko dan Indonesia Talent Hub. Jadi mungkin sedikit ingin menjelaskan bahwa memang Indonesia Talent Hub itu dibangun Januari 2021 dan saat ini juga sedang berjalan di 6 bulan dan programnya sendiri itu juga bermacam-macam, ada dari mulai karya talent, kemudian ada fundraising, dan juga ada workshop-workshop seperti ini. Dan juga aku ingin menjelaskan sedikit mungkin dari Kakak Kalingwosko. Kakak Kalingwosko ini merupakan perusahaan konsultasi di bidang linguistik ya Kak, dan teman-teman yang ingin mengetahui banyak sekali jasanya bisa dicek di websitenya Kakak Kalingwosko juga, kemudian juga bisa follow di @lingwosko. Dan juga teman-teman peserta juga bisa boleh untuk berbagi keseruan juga hari ini biar juga semakin banyak yang tahu acara ini dan juga teman-teman juga merasa puas bisa share di Instastory kita di Instastory dan juga boleh di tag di @Indonesia Talent Hub dan juga @Lingwosko. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa untuk ikut kegiatan workshop lainnya di Indonesia Talent Hub dan juga mungkin kalau ada acara dari Lingwosko teman-teman juga boleh ikut. Terima kasih banyak dan semoga kita sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Tuhan. Oke, kalau begitu kita kembalikan ke acara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, luar biasa sekali sambutan dan perkenalan dari pihak Indonesia Talent Hub telah mewadahi kita semua ya. Semoga kegiatan seperti ini tetap terus berjalan dan pesan buat teman-teman tetap semangat menjalani kegiatan sehari-hari walaupun kita dalam masa pandemi ini kita harus stay positif dan juga stay healthy. Nah, dari pihak ITH sudah, sekarang kita beralih nih ke pihak Lingwosko. Pihak Lingwosko sendiri adalah salah satu perusahaan jasa linguistik di Indonesia yang ahli dalam bidang review CV, penerjemahan, dan kebutuhan penulisan maupun konten writing lainnya. Nah, terima kasih kepada pihak Lingwosko yang sudah mau menjadi bagian dari acara workshop hari ini. Untuk itu, kita akan memberikan kesempatan kepada pihak Lingwosko untuk memperkenalkan perusahaannya kepada audiens agar semakin banyak peserta yang mengenal apa sih itu Lingwosko. Baik, kepada pihak Lingwosko, waktu dan tempat kami persilahkan.
Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat founder dari Indonesia Talent Hub dan jajarannya, termasuk juga CEO Maura Emilia dan rekan-rekan sekalian. Yang terhormat juga teman-teman di sini sebagai peserta. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bersedia menjadi bagian dari workshop kami hari ini, dan ini merupakan kerjasama dari Indonesia Talent Hub dan Linguosco, dan kami harap terlepas dari jarak yang ada di antara kita itu tidak menghambat kita untuk terus kerja dan terus melakukan perbaikan dan belajar bersama. Jadi di sini memang harapannya adalah lebih ke sharing ya teman-teman, dan harapannya ini juga benar seperti yang dijelaskan sama Maura Emilia juga atas nama Indonesia Talent Hub, sehingga kita juga di sini berharap dapat memberikan manfaat juga untuk acara ini. Dan sebelumnya izinkan juga saya atas nama Linguosco ingin memperkenalkan Linguosco Consultancy. Mungkin next slide bisa. Ya, next saja. Ya, berarti ya welcome Linguosco Consultancy, dan ini juga next. Linguosco Consultancy merupakan sebuah perusahaan linguistik yang bergerak di bidang penulisan. Yang bisa dilihat juga kita merupakan language service provider. Dan kami sudah 1 tahun, alhamdulillah bulan lalu kami genap 1 tahun, dan kami sangat berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada klien kami yang berkaitan dengan penulisan. Dan biasanya juga teman-teman tahu bahwa di era ini, terutama di dalam keadaan pandemi seperti ini, semakin banyak kebutuhan yang semakin kompleks juga mengenai penulisan, baik itu penerjemahan, proofreading, transkrip, tugas akhir. Ya, yang kita bicarakan hari ini kan CV, cover letter, dan lain sebagainya. Disinilah Linguosco juga berupaya untuk membantu teman-teman. Next. Ya, kenapa Linguosco didirikan? Nah, sebenarnya kan mungkin teman-teman nanya ya, kenapa ya? Kan udah banyak ya jasa penerjemahan atau jasa penulisan gitu. Ya, betul. Cuman setelah kami melakukan penelitian dan riset juga dari tim kami menemukan bahwa memang banyak, tapi masih banyak yang mungkin kurang user friendly kali ya, dan kurang kurang interaktif juga, sehingga setelah berbagai riset dan pertimbangan kami memutuskan untuk membuat suatu platform atau suatu wadah yang dapat memberikan professional, modern, and user friendly, customer oriented language service. Ya, dalam hal ini juga penerjemahan tentunya. Kami full online, kami sepenuhnya daring, jadi kami juga punya kantor, namun saat ini semuanya WFH, tentunya untuk melakukan dukungan terhadap kebijakan yang ada saat ini ya, PPKM darurat. Jadi kita mendukung adanya upaya cegahan lebih lanjut terkait dengan COVID-19, dan semoga teman-teman di sini juga selalu sehat dan dihindari dari pandemi COVID-19. Next. Nah, ya di sini ada ini saya sendiri, Rida dan Atia Nadira, dan ada beberapa teman-teman juga yang merupakan perwakilan dari executive officers kami. Next. Ya, ini saya mungkin dari saya sendiri juga sudah berkecimpung di dunia penerjemahan selama lebih dari 5 tahun, dan saya juga pernah kerja di suatu perusahaan penerjemahan hukum di Indonesia, dan juga saya juga pernah di salah satu agen internasional di Lionbridge, dan saya juga merupakan bagian dari Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI. Dan saya juga merupakan premium member dari pros.com dan translationcafe.com, yaitu sebuah
situs web yang memang merupakan platform para penerjemah profesional. Jadi memang kadang-kadang sudah banyak ya kayak tawaran dari luar, tapi biasanya sebagai profesi ya penerjemahan maupun copywriting gitu punya platform sendiri, sehingga yang datang ke sana juga adalah klien-klien yang mungkin lebih serius dan lebih fokus, lebih profesional, dan juga kami ada gitu, jadi bisa dilihat. Dan saya sendiri juga fokusnya ada di bagian akademik, sosial, politik, bisnis, korporat, dan hukum. Itu untuk penerjemahan. Saya juga melakukan CV reviewing juga, ada cover letter reviewing, dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang kembali kepada saya ketika klien kami sudah selesai, dan mereka juga mengatakan bahwa wah alhamdulillah kami dapat beasiswanya dan lain sebagainya gitu. Jadi disitulah kami merasa Linguosko ingin terus melakukan demi kepentingan teman-teman dan klien kami, sehingga bisa satisfied atau puas gitu. Saya pun background-nya adalah S1 Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Next. Ya, ini sedikit dari salah satu itu kami, yaitu Athena Dira sebagai Chief Marketing Officer. Dia juga merupakan di bagian content writing, copywriting departemen kita juga. Dia juga merupakan translator, dan dia background-nya S1 Biologi. Next. Ya, values Linguosko. Jadi Linguosko memiliki tagline Deliver Crafted Excellence, atau menyampaikan atau delivering kesempurnaan, hasil yang sempurna gitu. Dan dari situ kita di Linguosko juga menurunkan nilai-nilainya menjadi personalized, professional, and quintessential. Personalized itu dalam artian dipersonalisasi ya, jadi menyesuaikan dengan keinginan klien. Kedua, profesional tentunya dengan kualitas yang tinggi dan harga yang kompetitif. Dan quintessential itu adalah gabungan dari personalized dan profesional, sehingga satu keseluruhannya sudah sesuai dengan klien, harganya kompetitif dan profesional, dan sehingga hasilnya juga memuaskan. Next. Ya, jadi untuk saat ini kami merupakan perusahaan yang memiliki 6 layanan, yaitu penerjemahan, CV resume writing, yaitu yang akan kami bahas hari ini, cover letter writing atau surat lamaran ya, surat lamaran. Lalu audio video transcribing, itu untuk keperluan mungkin ada wawancara, biasanya kan wawancara, atau sekarang juga yang sering kan webinar Zoom ya, itu juga kami banyak sekali permintaan untuk melakukan transcribing atau transkrip audio video Zoom. Lalu juga subtitling, jadi kalau teman-teman nonton film tuh subtitling juga, kami juga melakukan layanan tersebut. Lalu copywriting itu yang seperti teman-teman tahu juga untuk iklan dan lain sebagainya, yang biasanya berhubungan dengan produk dan brand perusahaan, seperti itu. Next. Ya, jadi kami ada 6 layanan bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda. Kenapa Linguosko berbeda dengan yang lain? Karena kami memiliki 3T, translation without transit, atau kalau bahasa Indonesia 3T ya, terjemahan tanpa transit. Artinya bahasa yang diinginkan itu bisa kita terjemahkan tanpa adanya transit. Maksudnya gimana? Misalnya nih, kita mau bahasa Indonesia ke bahasa Jerman. Itu biasanya ada kemungkinan orang yang mencari itu dan menemukan suatu penerjemah yang bisa melakukan itu tuh biasanya dipindahkan ke bahasa transit. Biasanya bahasa transitnya mungkin bahasa Inggris gitu. Jadi dia bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dulu, lalu nanti dia mencari orang yang bisa bahasa Inggris ke bahasa Jerman. Nah, itu mungkin kan cari orang lain dan lain sebagainya gitu juga mungkin bisa memperkeruh ya bahasanya dan segala macam. Sehingga jadinya pada
layanan Linguosko itu kami bahasanya bisa langsung. Jadi kalau bahasa Inggris ke Belanda langsung, bahasa Jerman ke Jepang langsung, dan bahasa Prancis ke Indonesia langsung. Demikian gitu. Jadi itu yang membuat kami berbeda untuk language pairs-nya atau lain bahasa kami. Next. Ya, demikian untuk pengenalan kami. Lalu ada terima kasih, dan mungkin ada satu slide lagi ya, cepat aja. Boleh dibantu panitia untuk menampilkannya. Ya, jadi next. Ya, jadi seperti di sini kita juga udah menjelaskan bahwa di Linguosko WFH, sehingga teman-teman tidak usah khawatir, kami profesional, jadi kami juga mengedepankan profesionalitas, dan untuk komunikasi juga kami menggunakan platform-platform yang non-fisik, jadi bisa pakai WA, bisa pakai Twitter, Instagram, dan lain sebagainya gitu. Dan dokumennya dijamin kerahasiaannya gitu. Dan apabila dibutuhkan perjanjian kerahasiaan, kami juga bisa provide. Next. Ya, tadi juga udah bisa dibilang kan, kami punya high reliability dan juga bisa diandalkan, dan juga dijamin kami, kepuasannya kami jamin juga untuk produk-produk dan layanan kami. Next. Ya, kenapa Linguosko? Karena ya kita available 24/7, jadi untuk layanan pemesanan dan lain sebagainya, kami bisa upayakan untuk menjawab 24/7. Tim kami bekerja keras untuk make sure segala pesanan dan informasi bisa segera diberikan kepada klien, dan kami online based ya, seperti itu sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Ya, kalau teman-teman nanti tertarik untuk itu, kalaupun belum juga, mungkin bisa disimpan juga website kami dan email kami. WhatsApp kami fast respon, jadi bisa disimpan juga. Ada pokoknya tinggal ke Instagram kami aja, atau semua platform juga kami usahakan, jadi tinggal teman-teman lihat. Demikian untuk acara ini, dan semoga teman-teman bisa belajar ya, kita sama-sama belajar untuk acara ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya pengenalannya. Aku nih udah ready banget, sudah follow Instagram Linguosko. Sewaktu-waktu aku butuh, aku akan pakai jasa Linguosko yang sudah trusted. Oke, terima kasih banyak Linguosko. Semoga hari ini audiens bisa mendapatkan manfaat dari workshop hari ini, terutama sesuai dengan tema hari ini, yaitu Optimizing Your Career with Professional CV. Nah, untuk acara selanjutnya, sepertinya belum masuk ke sesi workshop. Nah, biar kita semua segar dan semangat, kita ada kedatangan tamu pengisi acara, yaitu ada Kak Maria Permatasari. Nah, Kak Maria ini adalah salah satu talent penyanyi andalan dari Indonesia Talent Hub yang akan membawakan lagu You Are the Reason dan Manusia Kuat. Oke, nggak usah lama-lama nih. Nih, langsung kita saksikan. Ini dia penampilan dari Kak Maria. Halo semuanya, saya Maria Permatasari Samosir mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Indonesia Talent Hub dan juga Linguosko yang sudah mengundang saya untuk mengisi acara di kegiatan hari ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyanyikan lagu untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Semoga suka dan selamat menikmati. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you and fix what I've broken.
bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hati, obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalan, kan ku temukan jalannya lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasku akan bawa bahagia. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tangan rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Oke, luar biasa sekali nih ya. Aku merinding banget nih. Keren sekali, Kak Maria. Terima kasih buat Kak Maria. Nah, bagi para sobat talent yang ingin follow Instagram Kak Maria, bisa nih di @mariasamosir ya. Nah, teman-teman yang mau menjadi bagian dari ITH seperti Kak Maria juga bisa nih di bit.ly/karya talent Indonesia. Oke, baik. Pastinya teman-teman sudah tidak sabar nih untuk mengikuti kegiatan workshop hari ini. Silahkan teman-teman siapin catatan apabila ada materi penting yang harus dicatat, atau mungkin silahkan teman-teman nih boleh banget yang mau mengabadikan momen workshop hari ini bisa posting di Instastory dan tag @Indonesia Talent Hub dan Linguosko agar bisa di-repost oleh teman-teman panitia. Oke, sebelum memulai workshop, saya ingatkan kembali ke teman-teman untuk menjaga kondisivitas acara dengan tidak menyalakan mikrofon ketika narasumber berbicara, serta menghubungi panitia secara personal apabila ada yang ingin ditanyakan. Nah, mengingatkan lagi teman-teman juga bisa menyalakan kamera agar bisa terabadikan momen-momen kegiatan pada saat kita sharing dan belajar nanti. Oke, kalau begitu, yang pertama kita akan kenalan dulu dengan narasumber hebat yang akan mendampingi kita hari ini. Ini udah ada Kak Rida Tobing. Saya akan membacakan profil singkat dulu nih dari narasumber kita agar kita semakin kenal. Oke, di sini di share screen kita sudah ada CV dari narasumber kita, yaitu adalah Kak Rida Ananda L. Tobing. Sudah ada
edukasi dari Kak Rida ada Bachelor of Social Science, ESOS in International Relations di Universitas Indonesia dan mendapat predikat cum laude. Kemudian sudah ada jejak langkah Kak Rida pada tahun 2021 menjadi premium member of Prose.com Translator Cafe, ada member of the Association of Indonesian Translator. Kemudian di tahun 2020 menjadi founder and CEO of Linguosco Konsultasi Internet Assessor in Lionbridge. Kemudian ada pada tahun 2019 sampai 2020 menjadi legal translator at PT Trimar Perkasa Abadi, dan pada tahun 2016 sampai 2018 menjadi Education Consultant and Coordinator of Incredible India Education Fair, supported by Embassy of the Republic of India in Indonesia. Nah, ini Kak Rida Ananda sendiri ini sudah menjejak langkah di bagian translator selama kira-kira kurang lebih 5 tahun. Nah, kalau begitu kita langsung saja menyapa narasumber kita hari ini. Oke, halo Kak Rida. Ya, halo, selamat pagi, Yeni. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Sudah siap ya Kak? Sudah siap, sudah siap. Ya, oke, kalau Kak Rida sudah siap dan teman-teman kelihatannya sudah nggak sabar ya. Kalau begitu saya langsung serahkan saja ke Kak Rida Tobing untuk menyampaikan materi pada workshop hari ini. Oke Kak, Oke, baik. silakan. Ya, terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman Indonesia Talent Hub atas kesempatannya ini. Jadi, izinkan saya juga memaparkan dan sharing juga kepada teman-teman sekalian di sini terkait dengan professional CV writing pada pagi ini, dan semoga bisa bermanfaat. Langsung saja ya. Pertama adalah what drives you? Apa yang mendorong kalian gitu? Nah, biasanya passion ya, passion. Kalau ketika kita membicarakan soal pekerjaan atau hobi atau apapun itu yang kita upayakan ya, biasanya passion. Nah, passion itu apa? Kalau menurut Merriam-Webster itu a strong liking or desire for or devotion to some activity, object, or concept. Jadi suatu keinginan yang kuat ya terhadap suatu kegiatan, objek, ataupun konsep, ataupun dalam hal ini konsep pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ketika ada passion itu yang mendorong kita. That's what drives us gitu. Lanjut. Ya, jadi ketika kita ngomongin soal pekerjaan ya dan dunia profesional tuh, where are you heading gitu? Kita mau kemana gitu kan? Kita mau kemana? Jadi itu penting juga yang menjadi suatu landasan kita untuk memulai atau tetap menjejakkan kaki gitu di suatu hubungan pekerjaan dan pengalaman pekerjaan kita. Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa dilakukan dari teman-teman sebagai pembukaan ya dalam karir. Karena saya juga melihat teman-teman di sini banyakan yang baru mau meniti karir ya. Jadi tetap semangat meskipun dalam keadaan seperti ini, kita pasti bisa kok kalau berusaha. Jadi tetap keep going aja, tetap keep going. Nah, berikut tipsnya. Yang pertama adalah set healthy boundaries. Maksudnya apa tuh? Jadi tetapkan batasan-batasan yang wajar, yang sehat. Maksudnya dalam artian ketika kita mulai itu, kecuali kita anak sultan kali ya, mungkin pikirkan gitu, pengen jadi apa, dalam waktu apa, terus berapa lama gitu. Jadi misalnya saya mau jadi kerja di bank X gitu, menjadi bankir gitu kan, selama 5 tahun gitu, dan untuk mencapainya itu saya harus jadi MT ya, manajemen trainee dulu gitu misalnya. Jadi kayak dan sebelumnya juga mungkin saya ingin magang di sana di bank X tersebut gitu. Nah, itu kan ada tuh boundaries atau batasan-batasan gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, kayak nggak ada masalah juga untuk mimpi setinggi, tapi make sure you have the steps, right? Jadi pastikan ada langkah-langkahnya gitu. Jadi makanya itu perlu ada batasan-batasan yang wajar itu. Terus yang kedua,
fokus on self growth. Ya, self growth ini kan pengembangan diri ya. Pengembangan diri itu penting karena semakin kesini persaingan makin kuat ya, makin banyak ya. Jadi pastikan itu kita ada pengembangan diri gitu. Nggak usah muluk-muluk, maksudnya kayak itu adalah sesuatu yang kita lakukan sendiri. Cuman kalau bisa dirutinkan aja gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi kan, banyak sekali course atau apapun. Bahkan sekarang ya teman-teman yang ikut di sini tuh sebenarnya menurut saya sudah luar biasa ya, karena dibandingkan sama yang lain yang mungkin lagi hahihi Netflix, kayak drama atau apa segala macam gitu, yang atau nonton film. Yang saya juga sebenarnya I'm also guilty, okay? I do that too gitu, once in a while. Gak apa-apa gitu, cuman tapi dibandingkan sama teman-teman yang saat ini sedang melakukan hal tersebut dan teman-teman yang sekarang lagi ikut acara ini sebenarnya sudah masuk bagian dari self growth itu, so congratulations gitu kan. Jadi gitu, penting untuk memberikan self growth. Jadi apa tuh? Ya soft skills gitu kan, soft skills. Yang ketiga, be mindful of your professional demands. Ini maksudnya perhatikan atau hati-hati juga terkait dengan keinginan profesional kita. Itu maksudnya gimana? Ya ketika nanti kita interview gitu kan. Jangan saya mau gaji 2 digit. Waktu itu kan sempet ya, kayak setahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu ada di medsos. Saya mau gaji 2 digit gitu, tapi baru fresh graduate gitu kan. Kebetulan dari alma mater saya juga, ya ampun. Kalau nggak salah kan. Jadi gimana ya, maksudnya padahal di sini ada keterangannya, teman-teman bisa lihat, rewards and trust are earned. Jadi kayak apa ya, segala sesuatu tuh didapatkan gitu, kita bekerja untuk mendapatkan itu gitu. Earned kan, bukan given, nggak dikasih langsung gitu. Terus yang keempat, personal branding. Ya, personal branding udah itu ya, sudah jelas kita harus punya suatu daya nilai dibanding sama yang lain sehingga kita bisa di itu. Nah, choose your work battles. Itu maksudnya apa? Jadi maksudnya fokus terhadap sesuatu atau ke sesuatu yang bisa dilakukan versus yang sama yang nggak bisa dilakukan. It's to be dealt and versus that you can overlook atau move on gitu. Misalnya kita gagal sesuatu gitu kan. Ya udah jangan muluk-muluk gitu. Ya mungkin we've been waiting for apa ya, suatu momen ada rekrutmen suatu instansi, terus habis itu kita udah siap-siapin apa segala macam, terus tiba-tiba pada akhirnya kita mungkin kurang beruntung, belum masuk gitu. Ya overlook gitu, move on gitu. Nggak apa-apa, kasih waktu berapalah, sebulan, seminggu, orang beda-beda ya. Tapi setelah itu move on. Nah, versus sama yang bisa diselesaikan gitu. Diselesaikan apa? Nulis CV, nulis cover letter, apply jobs, apply beasiswa. Nah, itu kan bisa di dealt ya, bisa diituin. Nomor 6 adalah be curious and full of questions. Jadi selalu mencari tahu, selalu ingin belajar gitu maksudnya, itu kan full of questions. Terus yang ketujuh itu build a habit of good time management. Ya, time management itu penting. Jadi pengelolaan waktu, karena kan kita dikasih 24 jam, 8 jam itu buat tidur. Sisanya itu baru kita bisa beraktivitas. Dan itu pun juga belum tentu kan, soalnya ada istirahat dan lain sebagainya. Nah, dalam satu hari, kita bukan robot, tapi diusahakan untuk kayak apa ya, berupaya untuk semaksimal mungkin setiap harinya melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat tuh bisa juga termasuk rekreasi loh gitu ya. Kalau kita udah semingguan kerja atau apa gitu bisa gitu. Asal itu bermanfaat dan positif gitu. Jadi time management kan, jadi bukan berarti kerja tipes gitu kan, ada kan ya, ada kayak istilah itu, tapi enggak, jadi lebih ke good time management. Jadi kayak ada gitu kan, ada buat kerjanya, ada buat belajarnya, ada buat istirahatin gitu. Next. Ya, ini mungkin izin sama teman-teman ITH juga dan moderator juga ya, mungkin kasih waktu sedikit. Di sini ada nggak ya yang tahu bedanya CV, resume, sama cover letter? Coba mungkin ada yang bisa, itu mungkin moderator bisa bantu saya untuk kayak sampaikan gitu ya ke teman-teman peserta. Ya, oke. Teman-teman mungkin ada yang sudah pernah buat CV atau resume atau cover letter. Nah, perbedaannya apa nih? Mungkin ada yang tahu, bisa ditulis di kolom chat mungkin.
Nah, ya boleh juga Iya, kalau boleh. mungkin jadi kita sekarang saling pahamin aja gitu kan, soalnya sekarang lagi Iya. seperti ini, terus kan karena lagi ada WFH, terus jadinya kadang-kadang internet tuh overload ya, jadi mungkin satu daerah bisa lebih itu. Oh, ada yang jawab. Tidak, Kak. Oke, ya terima kasih atas Iya. eh, itunya apa, for the honesty ya. Gak apa-apa, nanti kita belajar bersama. Terus mungkin ada yang lain lagi atau bagaimana? Bedanya CV, resume sama cover letter. Jadi karena kan kadang-kadang kalau kita lihat di job description itu ada kan kayak kirimkan CV Anda, kirimkan resume Anda, kirimkan cover letter Anda. Nah, itu apa gitu kan. Cover letter itu surat pengantar ya, Kak. Tuh. Kalau CV itu singkat riwayat kerjanya, resume itu panjang riwayat kerjanya. Oke, terima kasih untuk jawabannya juga. Eh, mungkin kita lihat ya bagaimana. Oke, next slide. Nah, ini dia nih perbedaannya teman-teman. Jadi kita belajar bareng-bareng ya. Memang kita fokusnya ke CV, tapi saya rasa ini juga bisa dijelasin secara rinci. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri lebih lanjut. Tapi inilah gitu. Kalau dari kami, dari saya juga, dari Lingusco juga, perbedaan dari CV, resume, dan cover letter. Jadi dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan itu yang paling panjang, paling kiri, yang paling pendek, paling kanan. CV. Nah, CV itu dokumen yang in-depth atau kayak benar-benar panjang gitu. Dia ada step by step-nya dan lain sebagainya gitu. Terkait dengan pengalaman yang biasanya relevan sama pekerjaan tersebut gitu. Terus yang kedua, resume itu dia short, dia pendek, dan dia to the point langsung gitu. Kayak maunya apa gitu. Dia mirip memang sama CV, tapi dia lebih pendek to the point gitu. Terus cover letter itu lebih pendek lagi, dia surat pengantar, benar tadi yang jawab di kolom komentar itu betul. Dia biasanya dilampirkan dengan CV atau resume dan dia lebih pendek. Gitu. Selanjutnya dari segi jenisnya, bentuknya gitu, dia kalau CV itu komprehensif. Leading them to read your CV. Jadi kan namanya surat pengantar tuh kayak kata pengantar gitu kan. Jadi kalau kita baca kata pengantar atau bab 1 deskripsi gitu kan, jadinya udah tahu kan kayak apa gitu, sinopsis lah gitu ya. Akhirnya kalau misalnya menarik cover letternya, ya mungkin akan dibaca kan CV-nya gitu. Sebaliknya juga CV-nya juga udah dibaca, mungkin pengen lihat cover letternya sama nggak gitu. Nah itu fungsinya. Dari segi apa namanya, jumlah ya, kayak length of size pages or anything gitu juga, untuk CV dia bervariasi. Jadi bervariasi, sangat tergantung dari tempat. Tapi biasanya tetap secara umum, ini secara umum ya, secara umum, CV itu biasanya juga tetap 2 halaman gitu. 2 halaman karena biasanya juga dengan tingkat volume HR nyari orang gitu kan, itu juga akan membantu mereka untuk melihat gitu. Tapi kalau disuruh panjang sepanjang mungkin, CV bisa panjang gitu. Jadi tergantung ya teman-teman. Jadi nggak harus kayak patokannya 2 halaman, enggak gitu. Nah yang kedua, kalau resume standarnya 2 halaman gitu. Jadi dia biasanya karena make sense, karena masuk akal, karena kan tadi yang saya bilang dia biasanya benar-benar spesifik dan hanya fokus terhadap itunya aja gitu, apa tulisannya aja gitu. Dan
pekerjaan aja yang kita lagi apply kan. Terus cover letter tuh satu halaman. Udah satu halaman karena ya namanya juga dia adalah lampiran ya, surat pengantar, jadi nggak perlu panjang-panjang. Ini memang harus short and concise. Begitu ya teman-teman, semoga jadi bisa tahu bedanya CV, resume, dan cover letter. Next. Nah, jadi masuk ya akhirnya CV. Jadi tadi kita udah ngomong lumayan panjang ininya, dan sekarang kita akhirnya ke CV. Jadi seperti biasa, sedikit ada definisi ya teman-teman, biar ada pemahaman juga. Jadi sebenarnya CV itu apa sih gitu? Kalau kita pengen menjiwa itu, CV itu apa gitu? CV itu course of life ternyata, dari bahasa Latin ya. Course of life itu kan sepanjang hidup, ya kan, kayak peristiwa sepanjang hidup. CV, course of life gitu. Makanya panjang ya kan. Dia menjelaskan pengalaman-pengalaman akademik dan profesional kita, maupun kadang-kadang volunteering ya, sosial juga bisa gitu, tergantung dari konteks kita gitu, melakukan lamarannya gitu kan. Biasanya yang masuk ya pengalaman kerja, pendidikan, achievement awards ya kan, beasiswa, dan grants atau kayak bantuan yang kayak bersifat institusional gitu. Dia lebih detail ya, seperti yang dijelaskan tadi juga, dan banyak yang menyebutnya sebagai expanded resume. Jadi dia resume yang lebih panjang gitu, diperpanjang gitu, karena dia memiliki sifat yang lebih umum ya, lebih umum gitu. Tapi balik lagi, CV itu se-fleksibel itu yang saya bilang. Perhatikan kebutuhannya, sama perhatikan kita lamarnya ke siapa gitu. Jadi ini juga sebagai catatan buat teman-teman juga, sekedar sharing aja. Kita apply-nya itu smart ya, jangan hard gitu. Karena kalau maksudnya apa tuh apply smart daripada apply hard? Kita cenderung kadang-kadang ya, namanya manusiawi juga, akan apply ke pekerjaan itu sebanyak mungkin. Kopas gitu. Mungkin ada nggak yang kayak gitu? Saya pernah kayak gitu. Jadi kayak benar-benar, wah ada kayak 100 atau 50 atau berapa, saya juga lupa. Pokoknya ada sekian angka gitu kan, perusahaan apply, tapi nggak disesuaikan gitu sama perusahaannya. Jadi akhirnya mungkin nggak ketemu gitu kan, atau kayak bagaimana juga gitu kan. Itulah sebabnya penting untuk melakukan CV personalization gitu. Makanya tadi yang saya bilang, meskipun ini gede, panjang, luas, tapi perhatikan juga perusahaannya maunya apa gitu kan. Nah, juga itu sebabnya juga dia nggak punya maximum length sih. Secara umum gitu nggak gitu. Unless told otherwise, kecuali ditentukan sama mereka. Next. Ya, international CV. Kenapa ya international CV? Jadi gini teman-teman, ngerasa nggak sih kadang-kadang makin kesini tuh kayak perusahaan, meskipun perusahaan Indonesia tuh mintanya CV Inggris nggak sih? Udah jarang sekali gitu ya pakai bahasa Indonesia, ya meskipun kadang-kadang ada juga gitu kan, tergantung, tapi sudah lazim gitu ya kalau cari ke startup atau yang di kantornya di SCBD dan lain sebagainya gitu, rata-rata tuh mintanya Inggris gitu kan. Nah, makanya ini penting untuk mencari jalan tengah, di mana kita juga perlu sekaligus belajar aja gitu kan. CV profesional, CV Inggris, kali-kali nanti yang di sini teman-teman peserta nanti ada yang apply ke perusahaan, dan perusahaannya juga satu antara dia kerja sama asing, atau dua memang perusahaan asing yang cabangnya di sini gitu kan. Makanya itu gak ada salahnya kan gitu. Jadi makanya di sini international CV itu pastikan kita memiliki persyaratan-persyaratannya sesuai dengan CV dan standar-standar yang ada di negaranya atau perusahaannya itu gitu kan. Kalau negaranya negara Jerman, jadi kita perhatikan Jerman seperti apa gitu. Jadi meskipun mereka juga di sini, tapi kadang-kadang kebawa gitu kan, kualitas-kualitas rekrutmen Jermannya atau Jepangnya atau Koreanya tuh ke sini gitu, meskipun yang direkrut orang Indonesia gitu kan. Yang kedua adalah different rules and expectation. Jadi banyak perbedaan antara dari budaya, juga peraturan dan tata caranya juga kan. Terus yang ketiga tuh examples of international CVs. Nah, jadi
Dalam waktu ini juga saya akan berupaya untuk mengkompilasikan sedikit terkait dengan jenis-jenis CV yang bisa dilihat dari berbagai negara. Maksudnya negara itu bukan berarti kerja di negara sana saja, tapi bisa juga perusahaan sana gitu kan, tapi cabangnya di sini gitu, atau kerja sama sama orang Indonesia gitu, tapi bosnya orang sana gitu. Jadi semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Next. Ya, pertama Inggris. Siapa sih yang nggak tahu Inggris kan ya? Jadi bahasa Inggris itu merupakan salah satu budaya yang cukup terkemuka ya di dunia. Bahkan ya English CV itu juga bahasanya bahasa Inggris kan. Nah, kalau dari mereka itu saya dan tim bantu rangkum untuk di CV Inggris maupun perusahaan Inggris itu biasanya mencari CV yang satu sampai 2 halaman, 2 include fotografi atau enggak gitu, include pas foto atau enggak. Jadi CV-nya tulisan aja gitu. Include personal information enggak. Kenapa tuh dua-duanya enggak itu? Karena di sana sangat menghargai privasi. Jadi benar-benar yang mereka butuhkan tuh hanya email dan nomor telepon kita gitu. Tidak perlu kayak saya udah nikah, saya udah ini apa segala macam enggak gitu. Ini buat Inggris ya, atau perusahaan Inggris gitu. Nah, bagaimana cara range ya, kayak mengaturnya gitu, CV-nya urutannya bagaimana? Dia itu dilakukan secara kronologisnya itu dari chronological order with the relevant recent experiences at the top, followed by qualification and then education. Jadi maksudnya paling atas itu yang paling baru, yang kalau ngelihat dari CV saya tadi 2021, 2020, 2019 gitu kan. Nah, itu kayak gitu tuh. Terus baru di bawahnya kualifikasi, baru education. Jadi work experience dulu, terus yang kedua kualifikasinya, mungkin skills-skillsnya bisa Microsoft, bisa ini, bisa itu gitu kan. Terus yang terakhir baru pendidikan. Karena ini mungkin masih agak itu ya, teman-teman, nggak apa-apa. Tapi nanti setelah slide saya selanjutnya, mungkin baru kelihatan perbedaannya. Mungkin kita lanjut aja ya, next. Nah, ini CV di Jerman. Jadi tadi Inggris, kita pindah ke Jerman. Nah, dia sama 1 sampai 2 halaman. Nah, itu kan ada perbedaannya kan? Include photo of yourself, iya gitu. Di Jerman iya gitu. Karena mungkin dengan segala pertimbangan pemerintah federal Jerman juga mereka membolehkan gitu kan. Terus yang kedua juga include personal information, iya gitu. Berdasarkan riset kami itu bersifat opsional sih, tapi dibolehkan gitu. Kalau di Inggris tuh jangan gitu. Bahkan kalau ada tuh ada pertimbangan untuk didiskualifikasi juga gitu kan kalau di Inggris. Tapi kalau Jerman enggak boleh gitu. Nah, dia urutannya seperti yang bisa dibaca itu berbeda ya. Di awal dia pendidikan dulu nih. Kalau itu education, kualifikasi, baru work experience gitu. Kalau tadi kan work experience, qualification, education. Ini education, qualification, and work experience. Tapi dia sama urutannya itu dari yang terbaru sama yang sepaling dan terlama gitu. 2021 sampai 2010 gitu paling. Jadi reverse terbalik gitu. Next. Nah, CV di negara-negara Skandinavia atau Nordik. Nah, kalau teman-teman tahu IKEA dan mungkin lihat TV seriesnya juga, beberapa di Netflix gitu segala macam kan lagi rame juga. Negara ini termasuk negara juga yang memiliki tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan yang paling tinggi ya level di dunia gitu. Jadi ini syarat-syaratnya ya. Kalau pertama dia juga sama kan, dua halaman juga, terus mereka memperbolehkan Anda foto, tapi personal information enggak. Nah, itu bedanya juga ya. Kalau mereka ini nggak boleh personal information gitu. Tapi kalau foto boleh. Tata caranya itu dia dari work, sama sih kayak yang Inggris ya. Work, kualifikasi, education. Next. Nah, Amerika Serikat, US. Dia 2 halaman. Terus dia juga nggak perlu itu karena teman-teman tahu juga di Amerika itu sangat menghargai privasi ya. Dan
freedom of speech juga. Terus untuk itunya, untuk keterangannya juga mereka cuma kontak info gitu. Jadi nggak perlu kayak saya udah nikah atau apa gitu. Jadi benar-benar just contact info, email atau nggak telepon gitu. Nah, urutannya adalah personal info, personal information, personal profile, tapi yang relevan tadi ya kontaknya dulu paling atas, karena orang Amerika itu kan memiliki sebuah budaya yang direct ya, to the point, jadi langsung nomor ininya di bagian paling atasnya, terus work experience, education, skill-skill lainnya baru kalau ada referensi dari mungkin dosen atau kayak mungkin siapa gitu yang kita kenal yang pernah kerja, kita pernah bekerja gitu kan, atau magang, referensinya gitu. Itu Amerika ya. Next. Afrika Selatan. Nah, memang sih agak jarang mungkin dapat negara Afrika Selatan gitu ya. Cuman sebenarnya yang pengen saya tekankan sebenarnya formatnya gitu. Jadi mungkin siapa tahu bukan Afrika Selatan, tapi formatnya bisa kalian temukan di negara atau kesempatan lain. Dari CV 2 halaman juga. Nah, ini menarik. Mereka mengharuskan adanya keterangan status pernikahan, nomor ID, maksudnya nomor KTP-nya mereka gitu atau nomor paspor, country of birth, asal itunya tempat lahir kita, bahkan sampai kalau di negara sananya juga, bahkan kalau misalnya perusahaannya di sini juga ya, minta itu nomor driver's license, nomor SIM gitu, itu juga. Nah, terus juga di sini juga kan, karena dia mungkin jajahan Inggris juga ya, dia pakainya UK English. Nah, perlu diperhatikan juga bisa tuh Inggris atau Amerika, tapi rata-rata Amerika sih, kecuali negaranya negara jajahan, bekas jajahan Inggris gitu. Persemakmuran ya, Commonwealth, Inggris, Afrika Selatan, Malaysia gitu-gitu kan, Singapura. Nah, itu biasanya pakai British tuh. Selain dari itu, American sih. Range of ordernya biasa ada personal information, itu yang tadi ya semuanya tuh yang kayak nikah apa segala macam itu. Terus professional summary yang biasanya kita bilang biasanya ada kayak itu kan, ada summary yang kayak di CV kita biasanya. Employment history, nah ini baru tuh work experience-nya, pendidikannya, skills, baru kalau ada lagi skill yang lainnya gitu. Jadi cukup lengkap kalau di Afrika Selatan ini. Next. Nah, yang agak mirip-mirip sama Afrika Selatan nih, Tiongkok, China. Kenapa China? Well, it's rising, right? Maksudnya Tiongkok itu salah satu negara yang saat ini sedang sangat-sangat berkembang gitu, dan bahkan merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, sehingga mungkin nggak ada salahnya kita tahu gitu kan, untuk mengetahui sedikit mengenai formatnya mereka. Jadi bisa aja kita punya klien orang sana kan gitu, atau kita lagi menawarkan pekerjaan. Nah, jadi mereka nyari kan CV-nya apa gitu. Nah, kalau bisa kan ngikutin sama mereka, mereka seneng kan. Nah, Tiongkok itu sendiri dua halaman juga. Dia bahkan ada spesifik, apakah ada a photograph of yourself gitu? Yes, at the top right corner. Jadi paling kanan atas. Itu udah spesifik di sananya, dan include personal information all. Kalau tadi kan cuma marital apa segala macam, kalau di sini dia selengkap mungkin gitu, selengkap mungkin dalam artian mungkin mereka bahkan minta gitu, jadi kayak ada biodatanya, kita tinggal kasih sesuai dengan mereka gitu kan, jadi mereka yang ngasih tahu perlunya apa aja, jadi sangat lengkap nih. Kenapa begitu? Ya mereka kan menganut sistem komunisme ya, jadi memang sistem pemerintahannya juga yang berbeda gitu, jadi mereka lebih centralized, jadi lebih terfokuskan terhadap pemerintahnya gitu kan, jadi informasi itu penting buat mereka. Terus untuk itunya urutannya, karena mereka sangat mementingkan itu personal information, education, professional summary, employment, skill, dan other skill. Jadi personal info dulu karena mereka akan mungkin lihat gitu kan. Yang kedua itu yang paling penting buat orang Tiongkok itu professionals-nya, pendidikannya, jadi dari mana gitu. Makanya itu sebabnya
summary kita sama working experience di bawahnya, karena pendidikan lebih itu menurut mereka gitu kan. Kalau ada pengalaman pendidikannya, baru yang di bawahnya working. Beda kan sama yang di negara-negara barat tadi kan, banyak kan yang rata-rata tuh pengalaman kerjanya dulu gitu kan. Jadi itu mungkin teman-teman perlu diperhatikan juga gitu kalau untuk di sini gitu. Next. Ini paling menarik sih Jepang. Kenapa? Nah, ini kita lihat ya bareng-bareng. Dia 2 halaman, fotonya harus tipe pas foto yang dari kayak kita paspor buat itu kan buat di paspor kita. Jadi itu berapa kali berapa tuh tergantung dari punyanya Jepang ya. Saya kurang tahu juga warnanya apa gitu kan. Tapi pokoknya passport type photo menurut Jepang handwritten. Iya benar handwritten. Jadi apalagi kalau kita apply-nya tuh pada posisi-posisi yang memang bahasa Jepang gitu kan, emang bakal ketemu sama orang Jepang, yang kita kebetulan mungkin bisa bahasa Jepang gitu kan, misalnya rata-rata akan mintanya secara tertulis, bener, handwritten. Kenapa? Karena menurut budayanya orang Jepang, secara profesional, itu dengan adanya penulisan ya, mereka bisa melihat itu sifat mereka, dan sehingga menjadi lebih personal dan bisa dilihat juga kayak sifat dan segala macamnya juga, itu pertimbangan HR-nya dari sana. Nah, Jepang itu sendiri punya standar namanya Rirekisho. Saya nggak tahu cara bacanya lebih persis, tapi apa itu Rirekisho? Kita lihat ke slide selanjutnya. Boleh next? Nah, kayak gitu teman-teman, kurang lebih. Saya juga, mohon maaf, kurang tahu bahasa Jepang, kecuali dari anime gitu kan. Tapi intinya, gambarnya seperti itu. Jadi bisa dilihat kan kayak lumayan rapi gitu, dan itu semua ditulis secara tangan. Kalau sekarang pandemi mungkin ya nanti setelah ditulis secara tangan di scan gitu ya, kayak gitu. Jadi bisa dilihat sangat rapi dan sudah ada kolom-kolomnya gitu. Dan saya juga sudah konfirmasi sih sama teman saya yang memang saat ini lagi di Toyama gitu kan, tinggal di Toyama, dan memang benar gitu, dia sebagai warga negara Indonesia yang kuliah dan bekerja di sana juga, itu ketika dia cari kerja tuh si Rirekisho ini gitu yang menjadi itu gitu kan. Dan nggak menutup, tadi yang saya bilang, nggak menutup kemungkinan kalau nanti orang Jepangnya punya pekerjaan, dan rata-rata ya China sama Japan itu rata-rata perusahaannya pengen cari orang yang bisa bahasanya mereka gitu kan. Kalau bisa bahasanya mereka, rata-rata pengennya formatnya seperti mereka juga kan gitu. Gitu sih. Dan mereka berdua adalah investor lumayan yang salah satu yang terbesar di Indonesia, jadi perlu diperhatikan juga gitu. Jadi biar tahu. Next. Ya, jadi tadi udah banyak banget ya kayak perbedaan-perbedaannya dan juga tips-tipsnya juga. Ini saya ngerangkum ya dari yang kita tadi jelasin, dari berbagai CV yang ada juga. Nggak apa-apa ya, ini terkesan kayak it seems like we have a lot of things in mind, tapi nggak apa-apa, kayak yang penting tetap semangat aja. Dimulai aja juga gitu. Jadi yang pertama itu, tips yang pertama itu untuk merangkum tadi itu, get the basics right. Jadi dasar-dasarnya benar dulu gitu. Kita dasar-dasarnya benar dulu. Pertama, know where you're heading, mau kemana. Ini lokal atau internasional gitu kan. Setempat perusahaan Indonesia atau internasional atau gabungan gitu kan. Kedua, pastikan udah cek format CV. Terkesan itu kan, terkesan apa ya? Kok jelas banget ya, kayak ya iyalah gitu. Tapi bener loh, cek dulu gitu. Karena kadang-kadang kita juga udah yakin nih, udah mau ngirim apa segala macam, terus nggak cek, ternyata salah gitu kan. Formatnya dalam artian bisa juga tulisan, bisa juga kayak desainnya atau apanya gitu kan. Jadi pastiin dulu tuh kalau bisa berapa kali dicek, itu udah benar. Baik secara ketentuan maupun secara kayak teknisnya gitu ya, tulisan dan segala macamnya. Yang ketiga itu list relevant information which mainly includes, ya ini secara umum ya. Tapi balik lagi, biasanya sih cuma ada 3. Untuk contact information, education, sama work experience. Kalau yang lain-lain tergantung gitu. Nomor 4, presentation is key. Jadi cara kita melakukan
pemaparan kayak melalui CV kita itu penting, itu kuncinya gitu kan. Jadi memang harus rapi, clean, crisp, and clear. Jadi kayak rapi, singkat, padat gitu kan, singkat, padat, jelas ya kalau di Indonesia gitu kan. Yang kelima adalah pahamilah job description-nya gitu. Beneran kayak job description-nya dipahamin gitu. Jadi kayak kalau nggak sesuai jangan gitu. Kalau masih ada sedikit kemungkinan ya coba aja apply gak apa-apa. Tapi kalau memang udah misalnya nyarinya jurusan apa ya, antropologi gitu yang kebudayaan, terus tiba-tiba ada anak sastra Jerman gitu kan apply, kecuali itu budaya Jerman, itu kan masih agak-agak itu ya, belajar tentang riset budaya Jerman gitu. Tapi kalau nggak ada hubungannya malah nyari budaya Baduy gitu kan, ya mungkin nggak dicari gitu. Jadi jangan itu, jadi make sure job description-nya tuh dipahami juga gitu. Karena sering banget yang kayak gitu. Yang nyari tapi nggak sesuai, kan sayang banget, sayang waktu kita, sayang waktu HR juga gitu kan. Yang keenam adalah persuade and tailor your CV. Jadi upayakan CV itu menjadi alat untuk kita melakukan persuasi dengan perusahaan yang kita tuju gitu kan. Perlu adanya balance, keseimbangan antara isi dan desain itu. Isi penting, tulisan juga layout atau desain juga penting gitu. Nomor 7 itu include references when available. Kalau ada misalnya kita referensi dari dosen atau siapa gitu yang kita kenal dan bisa kira-kira membantu kan nanti, karena kan referensi itu tujuannya supaya nanti dihubungi kan ya, dihubungi nih orang nih orang sesuai gak gitu kan, kayak nih orang memang benar gak sudah pernah bekerja sama Anda gitu kan. Nah itu pastiin juga gitu. Kalau ada dan relevan ya, ingat juga kalau relevan gitu itu juga dimasukin nggak apa-apa, boleh banget gitu. Itu membantu HR juga dan terlihat gitu kita bahwa kita memang benar-benar profesional. Lalu last but not least, yang terakhir adalah always keep your CV updated. Perlu banget diupdate, sebisa mungkin update gitu, nggak setiap hari juga, cuman kalau ada sesuatu yang baru gitu kan, ikut acara atau ikut workshop atau apa gitu kan yang mungkin relevan sama apapun itu yang kita pengen apply, masukin gitu. CV itu nggak sih harus cuma satu gitu, enggak sih, CV boleh banyak kan. Balik lagi teman-teman Indonesia Talent Hub mungkin lebih tahu juga gitu kalau orang tuh bisa punya banyak role kan, peran gitu. Jadi apalagi kalau di Indonesia Talent Hub juga kemarin pas pertama kali kita berkomunikasi tuh banyak sekali orang memiliki talenta yang berbeda-beda gitu. Jadi ada yang dia kadang-kadang full time pekerja kantor tapi ternyata dia juga pemusik gitu kan. Dia juga penulis gitu juga. Nah, makanya CV-nya bisa berbeda-beda. CV dia yang untuk profesional bisa, CV dia untuk ke publisher media untuk dia mungkin puisi-puisinya dia pengen tulis bisa, CV untuk cari kerja yang dalam hal musik gitu kan, mungkin nyari panggung atau apa segala macam, cari event organizer atau apa bisa juga gitu. Makanya CV itu nggak eksklusif itu satu gitu. Jadi tergantung gitu, pengen punya satu boleh, master kan, tapi bisa juga punya sesuai. Kalau saran saya sih buat aja beberapa yang sesuai gitu, sesuai sama gitu. Karena kan pada akhirnya kan manusia juga nggak sempurna, tapi juga punya memang beberapa talenta gitu. Jadi tapi kan nggak bisa punya 15 talent gitu kan, kecuali mungkin hebat banget gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang orang punya lebih dari satu dan itu boleh juga gitu. Tapi make sure yang paling penting adalah selalu diupdate, selalu gitu ya teman-teman. Gitu. Next. Ya, ini kurang lebih tadi acaranya yang workshopnya sudah dari saya, dan saya ingatkan juga kalau teman-teman mungkin tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai Linguosco, ini kita juga punya salah satu produknya adalah CV writing itu. Selain itu kita juga punya penerjemahan biasa, penerjemahan tersumpah juga kalau misalnya teman-teman juga perlu beasiswa dan lain sebagainya gitu, yang untuk keperluan keluar negeri atau apa perlu penerjemah tersumpah, Linguosco bisa bantu gitu.
Biasanya kita ngerjainnya juga cepat ke 1 sampai 2 hari, dan soft copy-nya bisa dikirim langsung. Pokoknya, again, tadi personalize ya, jadi bisa dibantu. Selain itu, tadi cover letter juga, kita juga punya subtitle, audio video transcribing, proofreading, dan copywriting. Jadi, harapannya kita, Linguska bisa menjadi solusi buat teman-teman professionally speaking gitu. Next. Ya, informasi lebih lanjut bisa ke website, ke email kita, ke WA, fast respond juga, dan di media sosial kita di @linguosco. Next. Ya, demikian untuk presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada kakak narasumber kita, Kak Rida. Ya. Karena pemaparan materi yang luar biasa kerennya nih untuk para peserta hari ini. Ini saya pribadi sampai banyak banget nih catat hal penting karena bermanfaat untuk pengembangan CV saya, terutama dalam masa pandemi seperti ini pasti banyak banget oprek rekrutmen volunteer, freelance maupun perusahaan-perusahaan startup. Nah, karena sesi workshopnya udah selesai, sepertinya lanjut ke sesi selanjutnya nih. Teman-teman pastinya udah nggak sabar dan pasti udah punya pertanyaan-pertanyaan. Langsung saja kita buka sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat dengan format nama _izin bertanya langsung. Saya ulangi sekali lagi. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan melalui chat dengan format nama _izin bertanya langsung. Nanti saya akan memanggil nama sesuai dengan urutan bertanya teman-teman. Boleh on mic dan silakan bertanya langsung dengan Kak Rida. Atau apabila ingin bertanya via chat, silahkan ketik pertanyaan dengan format nama, kemudian spasi pertanyaan. Nanti saya akan membacakan satu persatu pertanyaan yang masuk, dan langsung akan dijawab oleh Kak Rida. Oke, silahkan. Saya persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya secara langsung. Tapi kalau malu-malu atau ada kendala, bisa ditulis lewat chat aja, nggak apa-apa. Nanti saya bacakan. Oke. Kak, ada peserta Rifan Habibi mau bertanya, Kak. Oke, mau bertanya secara langsung. Silahkan, dipersilahkan untuk Rifan Habi. Oh, oke. Baik. Oke, Rifan Habi boleh dipersilahkan mau bertanya lewat kolom chat. Silahkan bisa ditulis. Oke, menunggu pertanyaan dari Rifan Habi yang menulis dari kolom chat. Ada Kak Raisa Oktaviani, pertanyaan langsung. Oke, silahkan Kak Raisa bisa langsung open mic dan open cam. Silahkan, dipersilahkan bertanya langsung kepada Kak Rida. Halo Kak, selamat pagi kakak-kakak moderator dan juga Kak. Maaf, aku suaranya ada nggak ya? Kedengeran. Kedengeran. Oh ya, aku langsung bertanya aja ya. Jadi tadi kan disebutin soal, mungkin tadi aku juga kurang jelas untuk mendengarnya juga. Mohon maaf tadi aku rada telat. Dan aku mau nanya kalau misalnya ada orang yang bikin CV, tapi dia lebih dari 2 halaman, bahkan bisa sampai 5 Kak. Itu gimana ya bagusnya, apa harus dikurangi lagi atau enggak? Tapi kalau menurut dia sendiri itu 5 itu emang isinya penting semua gitu.
Oke, Itu aja sih Kak, terima kasih. ya sama-sama. Terima kasih juga Aisyah sudah bergabung untuk acara kita ini. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya dan pertanyaannya juga. Saya langsung jawab ya. Jadi untuk terkait dengan CV yang relatif panjang, tadi 5 halaman itu sebenarnya sah-sah saja sih untuk memiliki pemahaman bahwa itu semua penting segala macam. Tapi mungkin kita perlu mencari jalan tengahnya, keseimbangannya juga dengan kebutuhan perusahaannya gitu kan. Jadi nggak apa-apa punya apa istilahnya kayak itu ya, apa CV master lah gitu kali ya. Jadi kayak yang ada isinya semuanya gitu, satu CV yang benar-benar lengkap. Tapi perlu ketahui juga tadi yang tadi di akhir-akhir saya bilang juga tergantung dari kebutuhan perusahaan juga. Terus yang kedua, orang tuh bisa punya lebih dari satu peran gitu kan. Mungkin dia juga volunteer juga, dia relawan juga, dia juga pekerja apa namanya di kantoran juga, terus dia juga wirausaha juga gitu kan. Nah, CV-nya itu kan beda-beda kan, untuk keperluannya beda-beda juga gitu. Jadi pada dasarnya memang 2 halaman sih gitu, pada dasarnya 2 halaman gitu. Dan masuk akal juga kan kadang-kadang kalau dilihat, kita tuh harus lihat juga CV itu jangan dari kita yang buat sebagai orang yang buat, tapi kita bayangin juga jadi orang yang dapat CV itu gitu kan. Dan juga bayangin juga orang yang dapat CV itu kali 100. Kalau semuanya 5 halaman gitu kan, mungkin juga itu juga apa jadi lumayan pusing juga sih HR-nya, dan itu juga membuat mereka tidak maksimal untuk penilaiannya juga gitu. Jadi sebenarnya kan udah sekarang makin kesini kan semakin itu ya, kita di era yang lebih digital, lebih simpel dan mengedepankan apa ya kayak efisiensi gitu. Tapi balik lagi, kalau memang itu relevan dan memang instansinya memang butuh banget gitu kan, kayak penjelasannya, nggak apa-apa gitu. Kayak memang mungkin ditulis di syaratnya atau ketika ada email dari merekanya, tuliskan selengkap mungkin gitu kan, kayak complete your CV with full detailed elaboration of your work experience misalnya gitu kan. Jadi jelasin secara jelas banget. Nah itu mungkin mau bikin 10 halaman juga nggak apa-apa. Tapi biasanya rata-rata sih maunya padanya yang singkat-singkat gitu. Jadi kayak nah makanya di dunia pekerjaan gitu, in the professional world tuh dikenalnya 2 halaman itu gitu kan. The rule of 1 to 2 pages gitulah paling itu gitu. Kecuali apa ya yang paling dekat yang bisa saya itu. Rata-rata sih kalau mereka mintanya panjang itu biasanya juga mereka ngasih format sendiri. Pernah nggak sih kadang-kadang kayak kita tuh melihat ada kantor atau apa tuh mereka punya format CV sendiri dan itu kita suruh isi gitu semuanya gitu kan. Dan itu biasanya memang lebih dari 2 halaman sih gitu. Rata-rata gitu. Jadi balik lagi sih, it all depends. Tapi secara umum mungkin kalau boleh beri usul itu mungkin tetap punya CV induk gitu ya, kayak master CV itu. Jadi buat apapun ada semuanya, nanti tinggal dipakai aja gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Rida. Terus ini tadi ada pertanyaan pertama dari Rifan. Nah, saya ingin bertanya Kak, apakah ada standar terkait dengan CV yang baik, terutama untuk fresh graduate? Jika memang ada standar, apa saja informasi yang harus dimasukkan ke dalam CV tersebut? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi memang ya kayak di sini tuh penting juga untuk memperhatikan informasi yang perlu disampaikan gitu ya. Jadi the devil's in the details. Jadi memang detail itu penting. Jadi memang kalau terkait dengan pertanyaannya dari Rifan tadi itu benar, standarnya itu kalau fresh graduate ya. Kalau fresh graduate itu sebenarnya ada ya the privilege atau the perks of being a fresh graduate itu memang kalian adalah fresh graduate, jadi nggak mungkin dilihat sebagai profesional yang sudah berkecimpung berapa tahun plus gitu kan di itu. Kalau kalian lihat juga kan di lampiran atau kayak rekrutmen itu pasti bilang kan kadang-kadang kayak fresh graduate are also welcome gitu kan. Nah jadi nggak apa-apa
Jadi kayak jangan tiba-tiba kayak langsung ngedown atau kayak mungkin sedih gitu, kayak ternyata saingan kita sama yang orang yang lain gitu juga nggak apa-apa, karena memang mungkin apa namanya, kalau balik dari yang nanti dapat gak dapat itu kan urusan nanti ya. Tapi intinya kalau fresh graduate itu memang dia akan diposisikan sebagai fresh graduate, bahkan posisi-posisi tertentu gitu memang yang dicari fresh graduate. Ada istilahnya kan overqualified ya. Jadi kayak ada yang tidak memenuhi syarat, tapi ada juga yang terlalu kelebihan syarat gitu ya, terlalu overqualify gitu. Nah, jadi nggak apa-apa kalau fresh graduate itu balik lagi ke standarnya itu sama. Jadi kan tadi yang tadi saya bilang yang paling penting tuh di dalam CV itu ada 3, personal contact / information, work experience, pengalaman kerja, dan education atau pendidikan, latar belakang pendidikan. Itu 3 itu aja sih sebenarnya gitu. Work experience itu bisa dijabarin ke itu kegiatan-kegiatan, karena mahasiswa kan banyak kan juga selain magang mungkin opsinya untuk pengalaman kerja itu kan magang ya kalau mahasiswa rata-rata. Tapi di sisi lain juga dia bisa juga pengalaman organisasi gitu. Jadi kalau teman-teman pernah ikut acara-acara apa organisasi, selama itu relevan balik lagi gitu kan, masukin nggak apa-apa gitu. Apa ya misalnya? Misalnya kayak ikut-ikut, misalnya kita apply ke perusahaan yang internasional tapi cabangnya di Indonesia gitu kan, nggak ada salahnya kita lampirin kita pernah debat Inggris gitu, English debate, kita pernah ikut simposium akademik gitu kan, yang secara ASEAN gitu kan, secara wilayah kawasan, atau pernah pertukaran pelajar atau apa gitu. Jadi kenapa itu dimasukin aja? Ya gampang, karena memang kan mereka nyari orang yang mungkin bahasanya fasih gitu kan, dan punya pengalaman secara praktik gitu, kerja sama orang luar dan segala macam gitu. Itu jadi plus buat mereka gitu. Rata-rata fresh graduate gitu sih. Jadi mungkin tadi pendidikan tuh juga termasuk pertukaran pelajar juga, atau program-program gitu kan. Itu juga bisa dimasukin tuh untuk itu. Jadi terus apa saja yang harus dimasukkan? Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya 3 itu doang, tapi bisa di-improve gitu. Jadi 3 tadi itu kan informasi pribadi, work experience, sama itu apa namanya, education gitu. Kurang lebih kayak gitu jawabannya untuk yang pertanyaan dari Rifan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rida. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga ada dari Dinda. Izin bertanya kepada Kak Rida. Kak, ketika kita ingin mengirimkan CV kepada HR atau recruiter, namun pada pengalaman di CV tidak relevan dengan posisi yang dipilih, apakah mempengaruhi proses penerimaan? Terima kasih, Kak. Oke, saya langsung jawab ya. Saya memahami bahwa bahkan di dunia HR gitu, karena saya juga punya beberapa teman yang memang berkecimpung di dunia HR, dan saya juga pernah di posisi perekrut dan yang direkrut juga gitu kan. Ya, pernah di dua-duanya. Nggak ada yang itu sih, nggak ada yang bisa jamin gitu apakah itu mempengaruhi atau enggak, karena pada dasarnya rekrutmen itu dilakukan oleh orang gitu, orang manusia kan. Jadi banyak banget faktornya gitu, bisa subjektif gitu. Bisa subjektif, bisa itu. Kadang-kadang kalau teman-teman apa ya di Twitter tuh kan ada kayak apa sebut merek ya, apa @HRD_bacot atau apa gitu ya. Itu kan sering banget tuh bikin kayak rekrutmen tips gitu. Dan memang mereka pun juga mengatakan bahwa kayak kadang-kadang orang yang bisa bekerja di perusahaan atau di instansi mereka harus yang A, B, C gitu. Misalnya tingginya sekian sentimeter. Terus nanti ada orang yang marah-marah. Mungkin kebutuhannya memang demikian gitu kan. Atau perlu pengen jadi apa ya, teknisi engineer gitu kan. Terus mungkin bagian apa petroleum atau perminyakan yang syaratnya salah satunya matanya nggak boleh minus gitu. Terus nanti ada yang protes gitu.
ya kadang-kadang mungkin ada juga sebabnya kenapa gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh akhir-akhir ini suka kayak banyak ada yang kayak diskriminasi, tapi harus dilihat juga gitu kan kayak konteksnya gitu. Nah, terkait dengan yang tadi melampirkan sesuatu yang nggak relevan, mungkin itu bisa mempengaruhi, mungkin juga enggak. Jadi kayak balik lagi tergantung sama orangnya, dan juga terkait dengan proses penerimaan itu tergantung dari HR dan user ya, user dan juga nanti yang punya perusahaannya juga sih. Jadi bisa enggak, bisa iya gitu. Tapi apabila ada waktu dan mungkin belum terlalu telat gitu ya, kalau bisa sih tetap relevan, karena yang saya tadi berikan penjabaran ke siapa, Raisa tadi ya, juga punya orang yang rekrut 100 orang, terus masing-masing halamannya 5, jadi 5 kali 100 kali 500 halaman, bisa dibayangin kan. Nah, jadi makanya mungkin kalau bisa tuh tadi sepraktikal mungkin gitu, itu mungkin, jadi merekanya pun bisa lebih itu, dan dengan kita ngasih yang relevan aja itu sebenarnya menghormati juga kan HR gitu, menghormati waktunya mereka juga, dan mereka juga merasa dihargai juga, dan itu jadi penilaian juga loh gitu teman-teman. Kayak gitu sih kurang lebihnya, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup sesi Q&A hari ini. Dan sesi selanjutnya ada review CV dari peserta. Oke, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan Kak untuk review CV dari peserta. Ya, terima kasih ya. Mungkin dari panitia juga saya minta tolong untuk ditampilkan untuk materinya. Jadi singkat cerita aja, terima kasih teman-teman sudah memberikan CV-nya kepada kami. Kami tahu itu merupakan sebuah hal yang kadang-kadang minder apa segala macam, tapi nggak apa-apa. Ini kita belajar sama-sama. Jadi sebelumnya untuk tambahan review ini juga izin memberitahu bahwa ini juga sebagai usul saja gitu. Saya memosisikan diri sebagai rekruter gitu. Jadi apabila saya mendapatkan CV ini dan saya harus memberikan masukan atau kayak apa yang saya nilai ketika saya langsung lihat CV ini tuh apa, jadi semoga itu bisa jadi jadi kritik yang konstruktif tentunya ya. Jadi bukan kritik tapi nggak ada solusi gitu. Jadi semoga demikian ya teman-teman gitu. Ya, lanjut. Nah, ini dari Dinda. Jadi teman-teman bisa saya sampaikan sebelumnya, sebagai contoh itu ada yang warna merah sama ada yang warna hijau. Itu maksudnya tuh karena saya kemarin dapatnya dalam bentuk PDF, itu maksudnya supaya bisa bedain apa yang saya ganti itu secara tertulis. Jadi kayak di sini CV tulisannya ability, saya ganti abilities. Karena abilities itu lebih dari satu kan, skillnya ada, kemampuannya ada lebih dari satu kan. Terus language skillsnya juga ada lebih dari satu, nggak cuma bahasa Indonesia aja gitu. Next lagi. Nah, kembali lagi ya teman-teman, di sini untuk belajar aja, bukannya CV shaming atau apa gitu ya, atau gimana ya sebelumnya gitu. Dan terima kasih juga bagi teman-teman udah bersedia untuk memberikan CV-nya juga. Di sini kita belajar bareng-bareng, jadi kita nggak nunjuk satu sama lain gitu, nggak pointing fingers at each other gitu ya. Jadi bareng-bareng belajar. Pertama-tama yang bisa saya dapat di sini, sebelumnya saya terima kasih sama Dinda juga udah memberikan CV-nya. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa catatan yang untuk dari itu. Pertama-tama tuh be mindful of your choice of words. Iya, bagus pakai kata-kata in addition to that gitu. In addition to that gitu. Tapi ternyata setelah dibaca itu cukup dengan menggunakan and, dan gitu. Jadi itu mungkin lebih efektif dibandingkan gitu. Dan yang kedua adalah saya langsung loncat ke nomor 5 aja ya. Jadi di sini saya melihat bahwa CV-nya panjang banget gitu, lumayan panjang gitu. Jadi bukan salah, nggak salah gitu. Cuman ada kemungkinan ini
bisa dilihat sebagai TV yang kepanjangan di beberapa kesempatan gitu. Nggak berarti salah gitu ya, tapi lumayan panjang dibandingkan rata-rata gitu kan. Jadi itu ada saya jelasin kan kayak kenapa butuh gitu ini gitu kan. Kenapa harus panjang gitu? Apakah saya itu aja ya, saya jadinya biar efisiensi waktu juga ya. Saya berasumsi bahwa kenapa panjang karena company-nya have to. Oh ya udah gitu. Kalau panjang nggak apa-apa gitu kan. Jadi nggak ada yang salah. Tapi kalau secara umumnya mungkin alangkah baiknya yang saya bilang tadi yang di pertanyaan tanya jawab tadi, sesi tanya jawab tadi, standarnya 2 sih, 1-2 halaman itu. Nah, selanjutnya adalah juga perhatikan singular plural. Tadi kan ada ability sama abilities itu. Itu lebih ke teknis saja sih ya, teknis. Terus yang ketiga apa namanya ada yellow highlight. Mungkin moderator bisa balik ke ke slide yang satu sebelum ini nggak? Tapi sebelum ini aja, persis sebelum ini. Kalau boleh bisa dibantu. Mungkin sambil nunggu apa namanya? Oh nggak bisa ya? Ya udah apa namanya? Nggak apa-apa. Intinya tadi ada highlight kuning kan ya teman-teman. Itu saya juga bingung buat apa gitu kan. Soalnya nggak apa-apa kalau buat diri sendiri gitu kan kayak ditulis warna kuning karena kita pengen gitu. Tapi sebagai yang menerima sebagai recruiter bingung juga. Ini dia nih maksudnya. Bingung juga butuhnya apa gitu. Tapi kalau memang buat catatan sendiri ya nggak masalah gitu. Cuman mungkin pas di itunya dikirim ke recruiter mungkin dihilangin dulu gitu kan. Dari segi ini juga cukup padat. Tadi balik lagi lebih saran saya sih lebih mungkin dikerucutin gitu ya, dipersonalize gitu butuhnya buat apa gitu. Kita ke selanjutnya aja ya. Ke yang selanjutnya. Jadi oh ya sebagai informasi ini ada 3. Jadi tadi udah 1 ya, udah review 1. Terus yang kedua saya akan melakukan catatan dari Erlangga Maulana. Sebelumnya terima kasih juga sudah bersedia untuk di review CV-nya. Semoga ini bermanfaat ya, dan balik lagi ini lebih ke usulan gitu, jadi semoga bisa diterima. Pertama dari segi desain, mungkin fotonya lebih baik tidak taruh di tengah dan lebih dikecilin aja, karena kan rata-rata zaman sekarang foto tuh bahkan ada beberapa perusahaan juga sekarang di Indonesia semakin melihat tren-tren global juga, jadi foto bahkan kadang-kadang nggak perlu. Tapi kalaupun mau pakai juga mungkin diposisikan yang dalam keadaan yang nggak centralized gitu ya mungkin. Terus yang kedua, di beberapa aspek bentuk penulisannya mungkin alangkah baiknya mungkin pakai warna yang berbeda kali ya. Jadi karena ada beberapa bagian tuh yang kalau secara kasat mata perlu pertimbangan juga teman-teman, kalau nanti rekruter ngelihatnya cepet banget gitu kan. Jadi kalau misalnya ngelihatnya juga nggak bisa kelihatan, nama mereka nggak dibaca. Jadi kan sayang banget kan. Jadi mungkin cari font yang lebih itu gitu. Nah terus ya saya juga ngelihat tuh ada star-nya yang maksudnya kayak ada bintang itu kan, bahasa apa segala macam gitu tuh. Bahkan saya juga dapat insight dari teman-teman HR dan juga ngelihat dari Twitter apa tadi yang HRD bacot segala macam juga, itu tuh sebenarnya membingungkan HR gitu. Memang sih secara visual tuh bagus ya teman-teman, dan saya pun juga pernah seperti itu, meskipun bentuknya kayak bar gitu, tahu kan loading bar yang 100 gitu kan. Ini kalau ini kebetulan aja bentuknya bintang. Sebenarnya lebih bagus nggak perlu pakai begituan, lebih bagus pakai kata-kata misalnya apa tuh yang kalau di bahasa Inggris tuh proficient, native, itu lebih bisa diukur teman-teman, atau bahkan misalnya kalau ada tesnya, oh ya udah kalau di Jerman tuh di Goethe udah berapa levelnya gitu kan, Perancis udah Delft belum gitu, udah A1, A2 atau apa gitu kan. Inggris juga udah berapa itunya gitu. Itu kalau pengen TOEFL, tapi setidaknya kalaupun nggak mau pakai skor atau apa, setidaknya cari ukuran-ukuran yang lebih general. Jadi seperti native, ada kan native, proficient, professional, conversational gitu kan.
ada pokoknya nanti teman-teman bisa riset sendiri. Tapi kalau bisa dihindari aja yang gitu. Meskipun memang iya sih bagus gitu visual, tapi untuk perekrut tuh bingung tuh apa maksudnya gitu kan. Nggak bisa yang tahu kan bintang 4 sama bintang 5 beda-beda kan artinya gitu. Kalau itu kalau nggak ada konteks gitu. Karena kan kita punya penilaian berbeda-beda. Tapi kalau native udah pasti native. Kalau proficient udah tentu proficient gitu kan. Selanjutnya mungkin lebih ke itu ya, lebih ke mungkin typo atau apa gitu ya. Jadi tapi itu harus be careful. Jadi kayak di sini ada penulisan The Netherlands. Tapi kalau kita lihat gitu kan, itu The Netherlands. Itu penting banget gitu karena siapa tahu nanti rekrutmen atau apanya yang nulis orang Belanda. Nah, bahasanya dia kan mau dong tulisan negaranya benar gitu kan. The Netherlands jadinya. Nah, terus ada typo juga sedikit di bagian yang itu ya, BMFHUI itu. Mungkin saya rasa itu lebih ke typo nggak sengaja gitu ya. Tapi juga hati-hati juga karena itu public relation ya. Ada kan ya di itu. Nah, itu pastiin juga proofread gitu ya, kayak dibaca lagi. Makanya pentingnya tadi saya bilang cek lagi gitu. Karena kita kadang-kadang nggak sadar manusia gitu ya. Namanya juga manusia. Tetap perlu untuk dibaca ulang. Nah, jadi kan harusnya public relations ya. Relations ya, jadi kayak international relations, public relations gitu. Kadang-kadang di Indonesia suka lupa kalau itu tuh harus S gitu, harus pakai plural gitu untuk hal-hal seperti itu. Tapi setahu saya cuma yang gitu sih yang relations tuh S gitu. Tapi kalau communication aja gitu. Terus selanjutnya, while it's short and concise, it doesn't tell anything. Maksudnya dalam artian kayak mungkin yang tadi saya bicarakan di sesi workshop kan, lebih baik ada kayak kata-katanya gitu. Jadi saya sih kebetulan lulusan UI ya, jadi tahu beberapa UKM, dan saya juga kebetulan salah satu yang pernah berkecimpung di dunia MUN gitu kan. Tapi kalau ada orang ngomong, oh ya, model United Nations itu apa gitu. Oh ya, nations-nya tuh pakai S ya, karena kan Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu. Itu juga penting. Model United Nations. Kebetulan saya tahu model United Nations, tapi kalau misalnya ada perekrut yang nggak ngerti gitu kan, dan kebetulan mungkin relevan juga, mungkin dia orang luar tapi dia nggak tahu MUN gitu kan. Tapi setelah ada kayak MUN is an event in which the participants are representing a delegation of a country gitu kan, talking about specific policies gitu. Jadi kayak mewakili suatu negara bahas suatu isu-isu tertentu gitu kan, secara global gitu. Nah, itu penting tuh gitu kan, ditambahin itu gitu. Other than that sih udah bagus sih gitu ya, sama tadi bagian formatnya gitu. Jadi terima kasih juga untuk tadi dari Dina juga, sama dari Erlangga juga terima kasih. Kita next yang ketiga ya. Ya, ini dari Rifan. Tadi ngelihat Rifannya low bat ya. Jadi ya semoga dia bisa melihat ya, punya dia gitu ya. Atau sudah hadir. Terima kasih sebelumnya juga untuk Rifan kembali untuk kesediaannya untuk dikoreksi dan di-review juga CV-nya. Semoga ini bermanfaat ya, dan buat teman-teman juga. Pertama-tama dari segi itunya ya, tulisannya juga. Teman-teman tuh suka, memang boleh sih, dan memang disarankan juga about me gitu kan. Itu kan personal summary gitu ya. Tapi masalahnya di sini tuh banyak banget ukuran, maksudnya tempat gitu ya, ruang. Tapi belum digunakan gitu. Jadi about me-nya tuh ukurannya jadi kecil gitu. Saran saya mungkin dibesarkan aja, di font size-nya dinaikin gitu kan. Jadi itu about me-nya jadi lebih terlihat gitu. Terus color font-nya juga mungkin dipertimbangkan juga. Tadi itu kan warna biru mungkin, atau diapain gitu. Dan kayaknya dari segi paragrafnya juga agak, mungkin itu teknis sih, tapi CV-nya gitu kan, CV-nya di bagian about me-nya di justify kalau bisa, kalau enggak serapi mungkin lah gitu. Terus yang kedua, always translate fully your CV. Jadi
kan kayak kebetulan ini Rifan udah melakukan penjabaran juga gitu kan, CV-nya dari awal sampai akhir dia itu. Tapi ada yang nanggung nih gitu. Mungkin untuk kedepannya bisa juga dijelasin himpunan mahasiswa antropologi itu apa, antara kamu miringin atau diterjemahin juga gitu, apa gitu himpunan mahasiswa antropologi. Kebetulan saya tahu itu Hema Antrop ya kalau nggak salah ya, itu kan ya juga kebetulan dulu saya juga satu fakultas juga gitu. Jadi tapi kalau bukan bagaimana gitu kan, jadi apa mungkin digabung gitu, dimiringin atau bilang kayak apa Student Association of Anthropology Student of Association misalnya gitu kan, in Universitas Indonesia atau at Universitas Indonesia. Jadi itu penting juga dijelasin. Nah, sama seperti tadi punyanya Erlangga juga, mungkin dijelasin juga gitu. Tadi kan ini kan ada UI Karir. Oh ya, Karir tuh saya juga baru perhatiin, malah Karir tuh CAREER ya, itu mungkin saya salah baca atau itu UI Karir gitu. Nah, itu proofreading. Nggak ada, jadi memang nggak ada yang ngejamin gitu. Kita tuh kadang-kadang udah nulis tapi kadang-kadang tetap salah gitu. Jadi kita ada baiknya setelah kita bikin, kita ada luangin waktu lagi, mau 2 jam lagi atau besoknya gitu kan, untuk baca aja gitu. Bikinnya 1 hari, bacanya 1 hari gitu. Jadi dipisah kalau memang kita mau gitu kan. Kalau nggak bisa juga setelah bikin depan bawah, atas sampai bawah, dibaca lagi atas sampai bawah gitu. Terus konsisten juga penggunaan kata-katanya, mau di kapital atau enggak gitu, karena itu ada volunteer yang gede, ada volunteer yang kecil gitu. Nah, ya itu Rifan baru masuk lagi ya. Jadi intinya itu ada penjelasannya ya. Tadi udah dijelasin, tapi intinya yang selanjutnya adalah bagian volunteernya ya. Volunteernya tuh perlu konsistensi, mau pakai kata-kata kapital atau enggak gitu. Karena ada yang gede, ada yang kecil. Terus tadi juga ada beberapa typo ya. Typonya kecil kok. Yang paling atas tuh paling kelihatan tuh UI Career Expo kan. Karir itu kan CAREER kan. Ini CARRER gitu. Terus ini kayaknya ke kopas yang dari tadi ya. Cuman ya pokoknya typo gitu. Terus yang kedua social science ya. Social science ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar, dan terima kasih juga Rifan udah bersedia untuk di review, semoga bermanfaat ya gitu. Jadi sama-sama belajar juga di sini. Ini maksudnya untuk yang SMA saya maksudnya. Jadi itu rata-rata tuh pilihannya tuh social science itu kan IPS program. Jadi antara social science program atau enggak social science gitu. Karena kalau social program itu kayak program sosial, jadi kayak lebih kayak bansos apa gitu. Jadi kayak takut salah itu kan. Atau bahkan kalaupun rekruternya tahu tapi jadi terlihat kok ini agak kurang pas gitu kan. Jadi mungkin untuk kedepannya kalau yang anak-anak IPS tulis aja social science gitu kan. Social science program atau enggak social science. Kalau anak IPS cukup science aja sih, atau science program gitu. Karena kan science emang IPA gitu kan. Nah, terus ada lagi nih, Rifan satunya lagi, ini teman-teman juga sambil belajar juga, karena proofreading itu penting banget memang kan, proofreading gitu. Adalah, yaitu yang paling bawah tuh hobi. Hobi juga kayaknya itu kan. Nah, hobi itu sebenarnya terserah sih. Hobi itu kadang-kadang ada yang bilangnya hobi singular, ada yang plural. Jadi bisa HOBBY atau HOBBIES gitu. Jadi terserah itu. Tapi yang jelas itu mungkin lupa kali ya yang itunya hobinya gitu. Jadi, nah overall sebenarnya dari yang 3 tadi kan udah ada kesimpulan kan sebenarnya bahwa proofreading itu penting. Terus yang kedua, pentingnya untuk melihat dari awal sampai akhir juga gitu kan, dari struktur dan segala macam. Terus yang ketiga itu tulisannya juga kalau bisa yang kebaca gitu, dan antara warnanya juga bagus gitu kan, antara sesuai dengan background ataupun apapun itu, dan juga jangan kayak dempet gitu. Kalau size-nya juga kalau di sini buat yang lagi tampilin ini sekarang mungkin
bisa diefisiensiin lagi tuh kan ruangnya banyak tuh buat about me, skills sama kontak itu digedein aja gitu itunya apa size-nya biar recruiter tuh bisa lihat karena kan recruiter ngelihatnya cepet banget gitu kan jadi mereka mau lihat tuh cepet mereka kan fast reading kan kayak skimming gitu kan kalau kecil kayak gini kan mereka terpaksa harus zoom itu pun kalau mereka mau kadang-kadang juga nggak mau gitu kan jadi mereka kayak skip aja gitu padahal mungkin informasinya penting mungkin mungkin Rifan punya skills yang mereka butuh tapi karena kecil nggak kelihatan mereka nggak baca gitu kayak gitu sih kurang lebih untuk yang itu. Next ada lagi atau sudah selesai? Ya, demikian untuk CV-nya teman-teman yang reviewnya. Semoga bisa menjadi catatan dan menjadi manfaat juga. Untuk informasi tentang review yang lainnya juga, teman-teman bisa tanya sama panitia. Tapi yang jelas saya pribadi sudah melakukan review. Jadi mungkin mekanisme untuk pengirimannya bisa lebih lanjut ditanya sama teman-teman Indonesia Talent Hub. Jadi semuanya tuh ada kok reviewnya dan ada catatannya juga. Jadi biar sama-sama bisa belajar kan gitu. Dan untuk diingat juga apa namanya warna warna merah sama warna hijau ya teman-teman tadi. Merah itu adalah tulisan kalian. Hijau itu kok itu usulan koreksi saya gitu. Jadi sini karena saya juga nggak bermaksud untuk kayak menggurui atau apa gitu kan, tapi lebih kepada kita saling apa saling mengembangkan diri ya kan, saling berusaha untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Demikian untuk review CV-nya. Terima kasih saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Rida. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman karena keterbatasan waktu, jadi review CV-nya nggak semua ditampilkan ya. Nanti CV yang sudah selesai direview dari seluruh peserta akan dikirimkan setelah acara oleh panitia. Nah, seru sekali kan teman-teman workshop pada hari ini. Kita banyak belajar nih mengenai tips-tips membuat CV sesuai dengan perusahaan, sesuai dengan permintaan perusahaan, yang bagaimana sih membuat CV yang profesional agar nggak ditolak-tolak mulu nih oleh HRD, bagaimana membuat CV yang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kita harus memahami pekerjaannya terlebih dahulu. Kemudian harus buat CV itu kita buat yang rapi, menggunakan warna-warna dan desain yang bagus, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Semoga ilmu-ilmu dari Kak Rida tadi dapat bermanfaat ya bagi teman-teman. Masih ada acara lainnya dari Indonesia Talent Hub dan narasumber lainnya yang nggak kalah hebat. Nah, untuk Maaf, itu, moderator saya izin oh mute ya, ya, soalnya kayaknya sepertinya azan ya di oh daerah ya, kejadian saya. oke. Oke, untuk itu saya memberikan kesempatan Kak Rida setelah ini karena ada azan, setelah azan untuk memberikan closing statement untuk acara hari ini. Jadi kita tunggu azan sampai selesai dulu.
Ya, saya udah selesai di sini. Mungkin gimana moderator, apa langsung closing statement atau gimana? Oh iya Kak, silahkan. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi ada sempat menunggu karena memang kebetulan daerah saya dekat sekali sama musola, jadi takut terdengar gitu ya. Terima kasih sudah bersedia menunggu. Closing statement saya sebenarnya sederhana saja. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman Indonesia Talent Hub atas nama Linguosco Consultancy. Kami juga terima kasih atas kerjasama ini, sangat berharga bagi kami dan semoga juga bermakna juga buat teman-teman Indonesia Talent Hub juga untuk kerjasama ini. Lebih lanjut, untuk teman-teman yang peserta juga di sini, terima kasih juga untuk meluangkan waktu hari Sabtu kalian ini, yang mana biasanya kita weekendan ya, tapi di sini kita produktif, jadi sudah luar biasa ya, kalian udah lebih daripada yang lain-lain yang masih pada mungkin rebahan gitu kan. Sekarang juga rebahan juga boleh kan, di sini juga rebahan, tapi mungkin rebahannya produktif gitu kan, ikut sesi workshop dari Indonesia Talent Hub dan Linguosco gitu. Terima kasih banyak juga untuk kalian juga, dan terima kasih juga sudah mendengarkan, memberikan pertanyaan juga yang sangat berbobot. Jadi terlihat gitu ya, kayak yang merhatiin gitu, dan saya sangat salut sama teman-teman semua karena memang mendengarkan dan sesuai dengan apa yang dibicarakan. Ya, dengan waktu yang diberikan gitu, semoga bermanfaat ya, dan kalau perlu ada apa-apa juga, dan mungkin untuk acara-acara yang lebih lebih lanjut juga yang mengenai pengembangan diri dan segala macam, itu bisa banget kalian ke Indonesia Talent Hub ya, follow Indonesia Talent Hub juga. Lalu kalau untuk acara-acara yang atau konten-konten, kalau teman-teman tertarik sama bahasa dan segala macam gitu, itu bisa banget ke Linguosco @linguosco. Jadi memang kita juga di sini di Linguosco itu juga nggak cuma jualan aja, ya kita jualan gitu kan. Cuman kita juga melayani juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, sekaligus kita juga memberikan konten-konten juga sih yang menarik juga, yang interaktif tentang bahasa gitu. Jadi kan ada 6 bahasa yang kita itu kan yang kita provide, itu kita biasanya ada kayak konten-konten interaktif gitu. Jadi tim saya juga dan saya sendiri juga berupaya untuk memberikan konten-konten yang gitu, dan semoga itu eksklusif Linguosco juga, dan semoga juga bisa bermanfaat. Dan kalau belum, disimpan aja gitu. Biasanya gitu tuh, kalau kebutuhan penulisan gitu kan, linguistik tuh nggak langsung butuh gitu, kayak butuh penerjemahan, butuh apa gitu kan. Itu biasanya di waktu-waktu yang kita nggak duga gitu. Nah, maka dari itu untuk saat ini mungkin teman-teman bisa follow Linguosco di media sosial kita, ada di Instagram, di Twitter @linguosco, website kita www.linguosco.com, dan WA kita juga ada di ini ya, di PowerPoint. Nanti kan dibantu juga sama panitia ya, PowerPoint-nya juga dikasih ya sama peserta kan ya. Tadi dilampirkan juga kan ya, sama tadi hasil CV-nya masing-masing. Jadi semoga nanti bisa ketemu di lain waktu ya teman-teman, dan saat ini juga jaga kesehatan juga. Semoga kita dapat menghadapi ini juga, dan we make it at the end of the tunnel gitu pada akhirnya, dan kita juga berkembang, dan sukses selalu buat teman-teman. Dan terakhir kali ya, kata-kata terakhir tuh, kita sebagai individu tuh selayaknya menjadi lifelong learner ya. Jadi atau orang yang selalu belajar sepanjang hidup gitu. Jadi tetap berusaha, tetap berupaya untuk jadi yang lebih baik, dan sukses selalu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak buat Kak Rida. Semoga kakak sehat dan sukses selalu. Terima kasih.
Ya, sebelum menutup acara kita nih, akan ada sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu. Minta tolong untuk panitia, untuk sesi dokumentasi. Oke, teman-teman yang belum menghidupkan kamera, silahkan menghidupkan kamera. Dan juga siapkan pose terbaik kalian. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, akan saya hitung ya, teman-teman. Baik. 1, 2, 3. Oke, mungkin satu kali lagi dengan gaya bebas. Oke, mungkin bisa kayak gini. Oke, teman-teman. Nah, tolong panitia. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, terima kasih atas kebersamaan peserta hari ini dan kekompakan kalian. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk pihak Linguosko yang mendukung acara hingga hari ini. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu ya. Di masa pandemi ini jaga kesehatan dan tetap isi kegiatan kalian dengan kegiatan yang positif agar auranya positif. Oke, salam semangat dan mari bangkitkan industri kreatif Indonesia bersama-sama.